Pada bulan Agustus 1944, pasukan Jerman memutuskan untuk memindahkan lukisan yang dicuri dan sekitar 27 ton batangan emas dari Paris ke lokasi yang aman. Emas tersebut kemudian diangkut ke kota kecil Grahovo, Bosnia, di mana emas tersebut disimpan di brankas bank. Pasukan Jerman menangkap semua penduduk kota, sementara seorang anak laki-laki berhasil lolos. 51 tahun kemudian, selama konflik antara Bosnia dan Serbia pada tahun 1995. Sebuah tim Navy SEALs, pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terdiri dari Matt, Kurt, Stanton, Jack dan Ben, ditugaskan untuk menangkap seorang jenderal Serbia bernama Milik. Kurt dan Stanton diutus untuk masuk ke pangkalan militer dengan menyamar sebagai jurnalis, sementara rekan-rekan mereka yang lain, Matt, Jack dan Ben akan menyusup secara diam-diam melalui sungai, melewati lorong-lorong dan kemudian meletakkan beberapa bom. Sementara itu, karena ketatnya penjagaan di pangkalan tersebut, Matt dan Stanton harus digeledah hingga nyaris telanjang. Beberapa waktu kemudian, Komandan Petrovich datang dan mengizinkan mereka untuk mewawancarai Jenderal Milik, dan hasil wawancara tersebut nantinya akan disebarkan ke seluruh dunia. Setelah memeriksa pengaturan suara dan kamera, Matt berpura-pura memeriksa mikrofon Milik lagi, dan penculikan kemudian dimulai dengan sangat cepat, sigap, dan tepat waktu. Mereka kemudian bergegas melarikan diri menyusuri sungai, tetapi sudah ada beberapa pasukan Serbia yang menjaga perahu, dan mau tidak mau mereka harus melawan. Karena rencana pelarian mereka gagal, mereka kembali ke dalam dan menemukan garasi Serbia. Dari sekian banyak mobil, mereka tanpa pikir panjang memilih sebuah tank dan kemudian melarikan diri dengan menjebol tembok. Matt kemudian meminta bantuan helikopter dari markas besar, karena dia tidak bisa melarikan diri dengan rencana awal. Namun sayangnya permintaan tersebut ditolak, karena terlalu berbahaya dan akhirnya mereka harus berusaha mencari jalan keluar sendiri. Meskipun berhasil melarikan diri dengan sangat epik dari banyak serangan musuh, mereka akhirnya terkepung di tengah jembatan. Matt kemudian menyuruh Jack untuk menembak pagar jembatan, karena satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah melalui sungai. Akhirnya, mereka semua berhasil melarikan diri dengan menyelinap melalui air. Matt dan teman-temannya berhasil menumbangkan dan merebut kapal musuh. Beberapa saat kemudian, markas besar mereka menanggapi permintaan mereka, menyatakan bahwa titik penjemputan kembali ke markas akan diubah. Mereka akhirnya tiba di markas garis depan Amerika di Bosnia dan disambut oleh Laksamana Levin. Namun, tidak ada sepatah kata pun darinya dan dia hanya menunjukkan ekspresi kemarahan yang tertahan. Keesokan paginya, Matt dan teman-temannya dipanggil ke ruangan Levin dan mereka semua ditegur oleh Levin. Misi tersebut seharusnya berjalan secara rahasia dan tanpa saksi mata. Namun mereka malah membajak sebuah tank dan membunuh banyak pasukan, bahkan sampai menghancurkan hampir setengah kota. Apa yang telah mereka lakukan tentu saja membuat situasi perang semakin memanas dan Levin, mau tidak mau, harus menghadap atasannya untuk mencari solusi. Matt telah menjelaskan situasi yang mereka hadapi saat itu, yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan serangan musuh. Levin tetap tidak peduli dan memberi mereka cuti selama 3 hari. Meskipun demikian, Levin tetap menghadiahi Matt dan rekan-rekan satu timnya dengan sebotol tuak untuk masing-masing anggota mereka, karena bagaimanapun juga, misi utama mereka untuk menangkap Milik telah berhasil. Mereka semua kemudian merayakan keberhasilan misi tersebut dengan minum-minum di bar langganan mereka, di mana mereka dilayani oleh seorang pelayan yang cantik, seorang gadis Bosnia bernama Lara, yang sudah sering mereka temui di bar tersebut. Ben menggoda Lara, namun sayangnya Lara langsung menolaknya. Setelah perayaan tersebut, mereka kemudian kembali ke markas, namun Stanton mengatakan bahwa ia belum ingin pulang, karena merasa kenyang dan ingin berjalan-jalan terlebih dahulu. Stanton kemudian berlari ke rumah Lara dan mereka menikmati malam bersama. Ternyata, mereka berdua telah menjalin hubungan cukup lama. Dan karena rasa cintanya pada Lara, Stanton kemudian memintanya untuk ikut tinggal bersamanya di Amerika. Namun Lara menolaknya karena ia tidak ingin meninggalkan negaranya, meskipun perang masih berkecamuk. Lara juga berniat untuk membantu pembangunan Bosnia melalui yayasan yang baru didirikannya. Malam harinya, adik Lara, Milenko, datang bersama teman-teman preman yang dipimpin oleh Boris. Mereka memaksanya untuk memberikan sebuah bungkusan misterius yang berharga, namun Lara tidak mau memberikannya. Stanton yang mendengar keributan tersebut segera melawan mereka, namun sayangnya salah satu anggota menodongkan pistol ke arahnya.
Dengan berat hati, Lara kemudian menunjukkan lokasi paket tersebut untuk menyelamatkan kekasihnya, Stanton. Namun saat mereka meninggalkan rumah, sudah ada Matt yang menunggu di depan rumah. Ternyata Matt sudah mengetahui hubungan mereka sejak lama, dan untungnya ia berada di depan rumah Lara saat itu. Tak lama kemudian, Lara menunjukkan paket yang dicari Milenko dan komplotannya, yaitu batangan emas seberat 12,4 kg senilai $150.000 Amerika. Stanton terkejut, dan bertanya-tanya dari mana Lara mendapatkan emas tersebut. Lalu Lara berjanji akan menjelaskan semuanya kepadanya keesokan paginya, dengan mengajaknya menyelam ke sebuah danau. Di bawah danau tersebut terdapat bangkai kapal, patung-patung dan bangunan-bangunan kuno, seolah-olah ada sebuah kota yang tenggelam. Lara kemudian bercerita kepada Stanton tentang Bimo, almarhum kakeknya. Dahulu kala, Bimo bersembunyi di kota dan mencuri sebatang emas, meski sempat ketahuan dan dikejar-kejar, untungnya Bimo berhasil melarikan diri dan mengubur emas batangan tersebut. Namun sayangnya, Bimo mendengar suara-suara penduduk kota, termasuk suara ibunya yang sedang dieksekusi oleh pasukan Nazi. Tak lama kemudian, Bimo bertemu dengan seorang tentara dari partisan Bosnia yang berniat membalas kekejaman Nazi, yaitu dengan meledakkan bendungan dan menenggelamkan seluruh kota Grahovo. Setelah sampai di sebuah bukit, komandan partisan tersebut memberikan sebuah detonator bom kepada Bimo sebagai aksi balas dendam atas kematian ibunya. Setelah kejadian itu, keberadaan kota Grahovo semakin dilupakan, namun tidak bagi Bimo yang mencoba menceritakannya kepada warga sekitar. Namun, tidak ada yang mempercayai cerita yang tidak masuk akal itu. Maka Lara meminta Stanton dan teman-temannya untuk membantu rakyat negaranya bangkit dari perang dengan harta karun itu. Stanton kemudian menjelaskan rencana Lara kepada teman-temannya, dan menurut cerita Bimo ada sekitar 2.000 batang emas di sana. Jika setiap batangnya seharga $150.000, maka totalnya adalah $300 juta. Namun, Matt tidak yakin apakah misi ini bisa dilakukan, karena danau tersebut berada di tengah-tengah wilayah musuh, dan lokasi harta karun itu berada di 46 meter di bawah air. Dan pastinya akan membutuhkan peralatan lengkap untuk menyelam dan mengeluarkan semua batangan emas. Selain itu, informasi tersebut hanya berdasarkan cerita mendiang kakeknya, dan misi semacam itu akan sangat berisiko. Lara juga mengatakan bahwa ia tidak dapat menjamin keberhasilan misi tersebut, namun ia yakin bahwa emas tersebut benar-benar ada dan ia menunjukkan keseriusannya untuk membantu rakyat Bosnia dengan harta karun tersebut. Lara berjanji akan membagi emas tersebut secara merata, setengah untuk Matt dan rekan-rekan satu timnya, dan sisanya untuk rakyat Bosnia. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Matt setuju untuk membantunya, meskipun misi ini merupakan misi rahasia dan dapat membahayakan krunya. Matt merasa, jika ini kesempatan sekali seumur hidup untuk membantu rakyat Bosnia tanpa harus berperang. Strategi pun mulai dipersiapkan. Stanton menjelaskan bahwa menurut cerita Bimo, emas tersebut disimpan di sebuah brankas sebuah ban, dan ia pernah melihat brankas tersebut saat menyelam bersama Lara. Jack kemudian ditugaskan untuk mencari tahu jenis baja lemari besi tersebut, berdasarkan nomor seri yang dilihat Stanton. Kemudian mereka merakit mesin las dari toko loak kenalan Lara, dan mereka harus mengelabui sopir truk di pangkalan untuk meminjamkan truk tanpa izin. Mereka melakukan semuanya karena ini adalah misi rahasia. Setelah mendapatkan beberapa peralatan yang mereka butuhkan, Matt, Stanton dan Lara menuju ke danau untuk menaruh beberapa peralatan di tepi danau. Namun sesampainya di sana, mereka melihat sebuah kapal tentara Serbia yang sedang berpatroli, dan mereka pun segera bersembunyi. Untungnya, musuh tidak menemukan mereka. Setelah mengantar Lara pulang, Stanton dan Matt kemudian kembali ke markas, namun sayangnya emas batangan milik Lara telah diambil oleh Boris dari rumahnya. Setelah peralatan menyelam, alat las dan kendaraan sudah siap, tinggal mencari solusi bagaimana cara mengeluarkan harta karun tersebut dari danau. Karena pastinya batangan emas tersebut sangat besar dan berat, ditambah lagi tentara Serbia yang berpatroli di danau tersebut setiap 35 menit sekali. Ben kemudian menjelaskan teorinya. Mereka akan membungkus emas tersebut dengan jaring kargo, lalu mengikatkan ujung jaring tersebut ke parasut kargo yang dibuka di dalam air. Kemudian udara akan mengisi bagian dalam parasut dan emas tersebut akan terangkat ke permukaan air. Namun, Ben masih bingung bagaimana cara membawa harta karun itu dari permukaan danau ke pantai. Jack kemudian mendapatkan ide, ia akan menghubungi kedua temannya,
Rainey dan Detroit yang pandai mengemudikan helikopter. Mereka berdua kemudian akan diberitahu di mana lokasi penurunan dan penjemputan di danau tersebut. Jack kemudian menjanjikan uang sebesar $1 juta untuk mereka berdua, agar mereka tidak membocorkan misi rahasia ini kepada siapapun. Namun, misi mereka tidak berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, karena danau ini berada di wilayah Serbia. Dan setelah melihat ada pesawat musuh yang datang, tentara Serbia kemudian melancarkan serangan terhadap helikopter mereka. Di tempat lain, akibat kekacauan insiden penculikan Milik, Komandan Petrovic terus memburu Matt dan teman-temannya. Apalagi setelah ia melihat helikopter Jack berada di danau. Petrovic dan anak buahnya kemudian melacak keberadaan mereka, hingga akhirnya berhasil menangkap Boris dan kawan-kawan saat mereka membawa emas. Petrovic kemudian mendapatkan informasi tentang harta karun di danau tersebut. Kita kembali ke markas Angkatan Darat Amerika Serikat. Levin memanggil Matt dan timnya ke ruangannya, untuk menjelaskan hasil diskusi dengan atasannya. Levin tahu bahwa Petrovic memburu mereka berlima karena insiden penculikan Milik, sehingga untuk menghindari konflik yang lebih rumit, Matt dan timnya disuruh pindah ke Mannheim, Jerman. Dengan berat hati, mereka pun mulai mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk berangkat dalam waktu 36 jam ke depan. Mereka juga membatalkan misi untuk mengambil harta karun tersebut, karena mereka sudah kehabisan waktu. Saat menikmati minumannya, Ben mendapatkan ide baru untuk membangun kubah air dengan menggunakan lonceng gereja yang ditemukan di danau. Lonceng tersebut akan diisi dengan oksigen dan akan berfungsi sebagai pangkalan sementara selama misi penyelaman mereka. Ide ini tentu saja akan memangkas lebih banyak waktu, karena mereka tidak perlu bolak-balik ke daratan setiap kali kehabisan oksigen. Menurut perkiraan Stanton, dengan menerapkan ide Ben, misi tersebut akan memakan waktu kurang lebih 8 jam, dan mereka masih bisa kembali ke Mannheim tepat waktu. Namun, ketika mereka akan berangkat ke misi mereka, Rainey dan Detroit mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengantar mereka malam itu, dan akan menjemput mereka saat misi selesai keesokan harinya. Untungnya, Stanton dan Jack pandai meliuk-liuk dan berhasil mengelabui pilot pesawat pengangkut untuk membawa mereka ke danau. Sementara itu, Lara juga sudah bersiap-siap dan menuju ke danau. Di tempat lain, Petrovic yang masih memburu Matt dan kawan-kawan akhirnya tiba di rumah Lara dan menyandera adik Lara, Milenko. Setelah menggeledah rumah tersebut, Petrovic menemukan pakaian selam dan peta di kamar Lara. Dia akhirnya mengetahui keberadaan Lara, Matt dan teman-temannya. Petrovic dan pasukannya kemudian menuju ke danau. Sementara itu di markas, salah satu tentara memberitahu Levin tentang Jack, Rainey dan Detroit yang sedang mendiskusikan misi rahasia. Levin kemudian memanggil Rainey dan Detroit ke kantornya untuk menggali informasi mengenai apa yang sedang dilakukan Matt dan kawan-kawan. Awalnya Rainey tidak mau mengaku dan Detroit hanya diam saja, namun karena ancaman akan dipecat oleh Levin, Rainey terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Ternyata ide Ben tentang kubah air terbukti bagus, dan mereka berhasil membuat markas sementara di dalam gedung gereja, dilengkapi dengan papan-papan kayu dari permukaan yang dibawa Lara sebagai penyangga. Langkah selanjutnya adalah mengebor dinding, kemudian menghancurkan kubah dan akhirnya mengumpulkan emas. Namun, ternyata rencana mereka tidak mudah untuk dilaksanakan. Karena mereka semua harus menyelesaikannya sesegera mungkin, karena dalam waktu 2 jam, udara di dalam kubah akan habis dan dindingnya bisa runtuh kapan saja. Sayangnya, mereka hanya menemukan 10 batang emas yang sudah tercecer di dalam lemari. Jack kemudian menyalahkan Lara dan Stanton karena telah tertipu oleh dongeng kakek Lara. Dengan berat hati, Jack menelepon Rainey dan Detroit untuk meminta mereka bersiap-siap menjemputnya. Namun, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Matt melihat batu-batu yang disusun dengan posisi berbeda dan ada satu batu yang tulisannya terbalik. Matt kemudian kembali ke kubah air untuk mengambil linggis dan membuka dinding batu tersebut. Ternyata, di dalamnya terdapat banyak tengkorak manusia dan sebuah kotak dengan simbol-simbol Nazi. Matt kemudian juga menemukan 2.000 batang emas yang mereka cari. Sementara itu, uang kertas dan beberapa peralatan menyelam mengambang di permukaan danau, yang membuat Petrovic sangat curiga. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menyelam. Saat berada di bawah air, Lara diserang oleh anak buah Petrovic, namun untungnya, Matt dan kawan-kawan datang di saat yang tepat dan berhasil membunuh mereka.
Setelah semua tentara Petrovich berhasil dilumpuhkan, mereka pun melanjutkan untuk menyelesaikan misi. Namun, salah satu parasut yang digunakan Ben untuk menyingkirkan musuh tiba-tiba muncul ke permukaan. Melihat hal ini, Petrovich semakin yakin bahwa musuhnya berada jauh di dalam danau, dan dia segera melemparkan beberapa granat ke dalam air. Meskipun dihujani granat, untungnya tidak ada yang terluka. Masalah baru kemudian muncul. Agar parasut dapat terus membawa emas ke permukaan, mereka membutuhkan satu pasokan oksigen lagi karena udara di dalam sudah menipis. Matt kemudian memaksakan diri untuk mengambil tabung oksigen yang tersisa di dalam gereja, dan ia harus melewati runtuhan akibat ledakan. Di lain sisi, Petrovich terus melemparkan granat dan hampir menenggelamkannya. Setelah melewati banyak rintangan dan hambatan, 2000 batang emas itu akhirnya dibawa ke permukaan, dan langkah selanjutnya adalah menunggu helikopter Raini menjemput mereka. Namun begitu sampai di permukaan, Petrovich yang sudah menunggu mereka langsung melepaskan serangan ke arah mereka. Matt berusaha melawan dengan menembakkan senjatanya, namun tidak ada satupun tembakan yang mengenai sasaran. Tanpa mereka sadari, helikopter Raini datang menyelamatkan mereka. Laksamana Levin bermurah hati, dia mengirimkan Raini untuk menjemput mereka. Tapi tetap saja, dia sangat marah. Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Navisil ada warga sipil yang menjalankan misi. Levin juga meminta mereka untuk menjelaskan bagaimana misi ini bisa terjadi tanpa sepengetahuannya. Matt kemudian menjelaskan bahwa emas tersebut akan digunakan untuk pembangunan rakyat Bosnia setelah perang. Meski begitu, Matt dan pasukannya tetap saja melanggar banyak kode etik Navisils dalam menjalankan misi rahasia. Pada akhirnya, Levin tidak menghukum mereka, karena mereka juga akhirnya berhasil menyelesaikan salah satu misi utama, yaitu menemukan dan membunuh Petrovich, serta pencapaian besar mereka dalam memperoleh begitu banyak emas. Levin kemudian mengumumkan pencapaian mereka kepada publik, dan menjelaskan bahwa emas batangan tersebut dicuri oleh rezim Nazi 50 tahun yang lalu, dan akan dikembalikan ke Perancis. Lara juga dianugerahi medali kehormatan atas jasanya dalam misi ini. Alih-alih mengatakan total harga emas yang sebenarnya adalah 300 juta dolar, Levin mengumumkan bahwa emas yang akan diberikan kepada Perancis hanya 150 juta dolar. Karena ternyata, Levin telah meminta adik iparnya yang ahli di bidang keuangan untuk memberikan sisa 150 juta dolar dan membagikannya dalam bentuk cek untuk Matt dan timnya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 3.800 dolar, namun Lara mendapatkan 149 juta dolar. Mereka hanya tersenyum melihat jumlah cek yang mereka dapat, dan akhirnya mereka memberikan semua cek tersebut kepada Lara. Karena bagaimanapun juga, harta tersebut bukanlah milik mereka dan akan lebih tepat jika digunakan untuk membantu rakyat Bosnia. Dengan rasa terharu, Lara mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Dan untuk merayakan keberhasilan ini, Lara akan mentraktir Matt dan teman-temannya untuk berpesta di bar miliknya.